akhirnya ketemu juga nih. Coba kenalin lagi Kak, aku Nadia, aku perwakilan dari tim 5 Dewang Young Creators 2023. Yang kali ini bakal ngajak Kakak ngobrol-ngobrol santai. Seru banget. Iya, oke, yang pertama mungkin Kakak boleh nih kenalin diri Kakak ke teman-teman yang nonton juga biar mereka tahu Kakak ini siapa dan apa sih hubungannya dengan Dewang Pharmaceutical. Oke. Halo teman-teman semua, kenalin aku Shalia. Aku fresh graduate dari Sains dan Teknologi Farmasi Institut Teknologi Bandung. Oke, nah kalau boleh nih Kak diceritain juga Kakak lagi sibuk apa aja sekarang? Untuk sekarang sih alhamdulillah aku udah jadi part of batch 2 dari Global Recruitment Program Dewang ini. Jadi sekarang lagi sibuk keberangkatan sih, persiapan keberangkatan buat ke Korea gitu. Terutama visa sih. Terus a bit of Korean karena kita mau kerja di sana ya kayak ya. Sebenarnya nggak diwajibin bisa bahasa Korea, cuman kayak ya udah kita belajar dikit-dikit gitu kan. Ya mempermudah kehidupan di sana juga gitu. Oke, berbicara tentang kerja di Korea, kenapa sih Kakak milih Korea dan kenapa Dewang juga yang menjadi pilihan Kakak untuk tempat bekerja di sana? Sebenarnya jujur kayak sebagai mahasiswa farmasi ya, kayak aku lihat Dewang tuh kayak perusahaannya kayak wah gitu, kayak gue pengen kerja di sana gitu. Terus soalnya emang prestigious ya, dan dari prestigious dari in terms of produk-produknya. Kan kalau kebanyakan biologik juga kan, maksudnya farmasinya biologik. Dan aku emang TA-nya dari dulu juga emang ngarahnya ke situ. Jadi emang relate dan emang sesuai minat. Terus juga emang dari produk-produknya tuh market cap-nya gede gitu loh. Jadi bahkan nih Dewang tuh ya di Korea sendiri tuh emang punya market cap yang largest dari segi overseas sales. Jadi kayak wah gitu. Jadi kayak yaudah akhirnya aku termotivasi. Untuk Korea sendiri sebenarnya kan aku baru tahunya ketika emang ada si bagian program ini kan, ketika ada Global Recruitment Program ini. Dan baru tahu oh ternyata ke Korea. Dan itu lebih kayak maksudnya siapa sih yang gak mau kerja di Korea gitu kan. As a fresh graduate kayak ngerasa pengen punya karir starter yang bisa bener-bener nge-elevate my skills biar bisa jadi profesional yang oke lah gitu. Jadi aku ngerasa ini opportunity yang menarik dan I give a try and alhamdulillah dari sini. Seru banget nih ceritanya dari Kakak. Kalau boleh tahu Kak, di Dewang Pharmaceutical di sana itu Kakak ambil bagian apa? Aku di sana ambil produksi. Kenapa Kakak ambil produksi? Apa tuh yang membuat Kakak lebih tertarik nih ke bagian production? Oke, jadi kan sebenarnya pilihannya tuh ada QA, QC sama production. Kenapa production? Karena sebenarnya dulu ada intern wajib kan dari farmasi, dan itu tuh aku ngambilnya production di Sunbake dulu. Dan dengan aku kenal di sana tuh ngerasa oh gini ya terjadi produksi, dan itu lebih kayak in field gitu kan, rather than di kantor atau di lab. Jadi aku ngerasa kayaknya aku emang cocok di sini deh, karena emang lebih ke manajerial gitu kan. Jadi emang tertarik dari dulu di production. Oke, next nih Kak. Kira-kira gimana sih Kak proses biar bisa dapat pekerjaan di Dewang? Proses pelamarannya apa aja yang harus disiapkan, dan pokoknya hal-hal apa aja nih yang harus memang teman-teman yang mau melamar tuh ketahui. Oke, jadi sebenarnya pas awal apply Dewang pasti kan ada rangkaiannya gitu ya. Jadi ada 4. Yang pertama itu CV sama essay screening. Udah gitu CV, essay sama video introduction. Terus udah gitu ini personality test. Udah gitu GMP test, baru internship. Nah udah internship ini baru kita bisa decide nih kita bakal pergi ke Korea atau enggak gitu. Wah. Itu secara general kayak gitu sih. Banyak ya ternyata steps yang harus dilalui. Nah kalau untuk CV dari Kakak, kira-kira gimana nih caranya biar bisa menarik ya pihak Dewang biar tertarik gitu sama personality kita atau pengalaman kita? Ya sebenarnya kalau menurut aku CV itu yang penting itu kan media kita untuk memperkenalkan diri ya. Yang pertama kita harus tahu sih, maksudnya Dewang itu pengennya butuh orang seperti apa, dan yang penting kita tuh masukin pengalaman-pengalaman kita yang relate gitu, jangan sampai yang nggak relate ada juga kan, jadi kan membuang-buang kata-kata juga kan, sayang gitu. Jadi sebisa mungkin memang sesuai dengan yang kriteria Dewang, dan coba jujur aja sih, apalagi buat essay-nya tuh kan ada essay juga ya. Jadi itu tuh sebenarnya CV-nya formatnya bukan CV yang seperti kita biasa bayangkan gitu ya, kayak kita bikin CV nih ATS atau CV kreatif gitu, bukan, tapi emang dari Dewang sendiri udah nyiapin kayak form gitu terus kita ngisi, dan itu tuh emang nyatu sama essay gitu loh, tapi mereka nyebutnya CV gitu. Jadi emang tipsnya adalah ya tadi, selain emang sesuaikan sama yang apa mereka pengen, kita harus jujur juga dalam bikin essay gitu sih. Kalau introduction video itu gambarnya seperti apa Kak? Kalau introduction video sebenarnya kurang lebih sama kayak CV, pertanyaannya pun sama yang essay bahkan. Cuman tuh jangan disamain gitu loh, kayak kita bisa udah essay dan nulis nih, jangan essay-nya dijadiin script buat video, karena kalau bisa dibedain di video tuh lebih mendalam gitu loh. Soalnya kan mereka mungkin dari pihak Dewang perlu video juga untuk menggali kita lebih dalam gitu. Jangan coba disia-siakan lah gitu. Jadi coba lebih ceritain kalian lebih dalam di video itu.
Oke, kalau misalnya kita udah terpilih nih Kak menjadi salah satu ya kandidatnya gitu ya untuk kerja di Dayong, kira-kira ada tahapan lanjutan nggak Kak? Setelah mana nih? Setelah dari proses pendaftaran. Oke, berarti kan kalau misalnya tadi udah CV screening udah lolos nih, nah itu bakal ada tes. Yang pertama tes personality, itu kayak aptitude test gitu loh, kayak ya matematika dasar gitu lah ya. Terus kalau udah lolos lagi baru ada GMP test, itu ya pengetahuan GMP secara general. Mungkin teman-teman dari farmasi udah lumayan ya familiar lah dengan GMP gitu. Terus udah gitu baru mereka decide kita masuk internship atau enggak. Nah kalau masuk kita bakal 3 bulan nih internship gitu, dan di internship itu sendiri cukup ya banyak sih hal-hal yang menarik yang didapatkan gitu. Kalau internshipnya itu berarti di Indonesia ya Kak? Di Indonesia. Nah itu kita dibuat ke Daewoo Pharmaceutical yang mana gitu? Sebenarnya untuk interviewnya itu kita dipusatkan di UPI semuanya. Jadi bukan di industri plan-plan Daewoo di Indonesia itu bukan. Jadi kayak emang kita dikhususkan untuk dipersiapkan untuk Korea kan. Jadi emang kayak lebih terpusat aja di UPI gitu. Jadi di Daewoo UPI. Kalau tujuannya gitu, kira-kira apa nih Kak? Kenapa kita harus internship dulu sebelum kita kerja langsung di Korea? Kalau menurut perspektif aku sendiri sih kayak itu pembekalan dasar ya, karena emang yang di internship itu diajarinya emang hal-hal yang mendasar kayak GMP, terus tuh environment monitoring, terus data integrity, dan kayak hal-hal ya gimana sih cara melipet, cara nimbang gitu, emang bener-bener dasar gitu. Jadi menurutku penting banget sih. Maksudnya emang kalaupun kita pernah belajar di kuliah, ini bisa jadi lebih menyiapkan kita juga gitu. Boleh nih Kak ceritain pengalaman menarik apa selama Kakak magang di Indonesia? Oke, sebenarnya kalau menarik sih karena aku tuh dari dulu belum pernah ngekos. Ya, aku selalu di Bandung ya, dan aku di TB, jadi ya nggak pernah ngekos. Jadi itu jadi pengalaman ngekos pertama aku. Itu Turki ya. Tapi emang kalau dari internnya itu sendiri, aku ngerasa aku ketemu banyak orang baru juga kan. Terus di sana pun di mentorin sama orang Koreanya. Jadi kayak ya seru aja gitu kenal mereka, terus ngobrol-ngobrol gitu. Dan emang walaupun mereka ngasih pengetahuannya general ya kayak tadi GMP, kemudian data integrity, cuman tetap ada ilmu baru yang bisa kita ambil dan kita pelajari lebih lanjut ke depannya gitu. Seru sih, seru. Nah berarti intinya kalau magang tadi itu sebagai pembekalan dan juga apa ya, semacam penyetaraan berarti ya Kak? Benar, penyetaraan kemampuan dari setiap kandidatnya. Nah selain itu kegiatan pas magang ada hal lain nggak Kak yang dilakukan? Pas magang enggak sih, aku fokus magang sih waktu itu karena ya pengen do my best lah ya, jadi kayak udah dedicated untuk Nah kalau tantangan dan kesulitan yang Kakak rasain nih selama magang apa nih? Sebenarnya selama magang di sana tuh nggak ada yang terlalu permasalahan signifikan lah gitu. Tapi yang namanya kita belajar pasti ada kesulitan-kesulitan yang dirasain lah, dikit-dikit gitu kan ya. Terutama waktu minggu study case. Jadi emang peserta di sana tuh bakal dikasih case-case nih. Jadi aku kebetulan waktu itu dapat case yang memang produksi banget ya, kayak filling machine rusak, terus mau gimana gitu intinya. Terus waktu itu aku nggak terlalu kebayang sih kayak karena aku belum pernah megang filling mesin gitu, aku belum pernah ngeliat bahkan gitu secara langsung, jadi agak nggak kebayang gitu maksudnya kayak gimana sih gitu. Dan tipsnya adalah yang penting kita ini sih manfaatin semua resource, mau lihat di YouTube kayak atau emang kita buka-buka ebook. Dan yang hal yang lain aku pelajari adalah jangan deadline. Yang penting kayak kita walaupun susah apapun itu, yang penting kita nyicil terus evaluasi lagi, nyicil kerjain evaluasi lagi biar hasil akhirnya kayak benar-benar our best lah gitu. Benar-benar. Nah kalau dari Kakak nih setelah menjalani proses magang dan juga ya tes-tes di awal tadi, kira-kira ada saran nggak Kak buat teman-teman yang mungkin mau melamar juga di Daewoo Pharmaceutical? Oke, buat teman-teman yang mau ngelamar nih, apalagi emang pengen banget nih ke Korea gitu ya. Tips dari aku dan saran dari aku adalah lurusin dulu niatnya dari awal, terus just all out, pokoknya kasih apapun yang kalian bisa gitu, dan kalau bisa ya memang dedicated dari awal gitu. Dan jangan lupa juga untuk emang open ourselves untuk belajar lebih gitu loh. Dan ya kita mau lolos atau enggak, yang penting kita dapat sesuatu dari sini karena emang benar-benar worth it sih. Jadi ya worth to try. Nah aku setuju banget, dan ini sebagai informasi buat semua juga ya Kak, ternyata saat ini Daewoo tuh lagi membuka oprek juga ya, mereka open rekrutmen untuk posisi quality assurance dan juga quality controlnya. Nah, kalau Kakak nih ada pesan-pesan tambahan nggak nih buat teman-teman yang mungkin tertarik buat melamar? Buat teman-teman yang melamar, pokoknya kalau semangat gitu. Dan emang kalau udah tertarik, kita kan pasti punya dorongan motivasi gitu ya.
dijaga motivasinya. Kalau bisa dari awal diinget-inget seberapa kita mau. Jadi ketika kita ngejalanin dan kayak mungkin kita ngerasa capek, susah, kita inget lagi gitu. Oh ya kita emang pengen itu. Dan ya kayak yang sebelumnya udah aku bilang, kayak pokoknya all out aja. Sebisa mungkin lakuin apa yang kita bisa, untuk hasilnya ya kita kembalikan lagi ke Allah. Jadi ya udah gitu aja. Aku setuju banget sih sama Kak Shelly. Yang penting kita usaha dulu aja ya Kak. Hasilnya belakangan mah. Bener. Gitu. Yang penting kita lakuin yang terbaik. Bener. Oke, mungkin segitu aja sih kalau obrolan singkat kita kali ini, dan semoga video ini juga bakal membantu teman-teman yang mungkin mau mencoba untuk mendaftar ya di Dewang Pharmaceutical, karena sekali lagi diinformasikan kali ini lagi membuka pendaftaran untuk posisi QA dan QC. Jadi it's time for you to shine guys, jangan lupa juga daftar pokoknya. Iya, bener banget. Oke, terima kasih banyak Kak Shelly udah mau ngobrol-ngobrol bareng aku. Iya. Senang banget ketemu sama Kakak. Sampai jumpa.